Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri yang ada di KD 3.3. Rumus turunan trigonometri yang dipakai sama dengan rumus turunan yang dipakai di turunan fungsi aljabar, yaitu jika Y sama dengan U kali V, maka turunannya U aksen V ditambah V aksen U. Jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Kemudian Fx sama dengan Ax pangkat N, maka F aksen X sama dengan N kali A X pangkat N-1. Turunan fungsi dasar trigonometri ini ada 6. Untuk lebih mudahnya, turunan sin X adalah cos X. Turunan cos X adalah min sin X. Turunan tangen X adalah sekan kuadrat X. Atau bisa kita ubah, sekan itu adalah 1 per cos. Maka sekan kuadrat X bisa kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat X. Turunan kotangen X adalah min cos sekan kuadrat X. Atau kita boleh mengubah menjadi min 1 per sin kuadrat X. Sekan X turunannya adalah sekan X kali tangen X. Kosekan X turunannya adalah min kosekan X kali kotangen X. Kita perhatikan soal 1. Jika Fx sama dengan 2 sin X dikurang 7 cos X, maka turunannya adalah 2-nya kita tulis dulu. Turunan sin X adalah cos X. Min 7 kita tulis dulu. Kemudian turunan cos adalah min sin X. Sehingga kita kalikan ke dalam, min kali min menjadi plus 7 sin X. Soal yang kedua, Fx sama dengan X kuadrat kali sin X. Di sini X-nya ada 2. Ini ada 2 faktor. Maka salah satu kita misalkan U, sin X-nya kita misalkan V. Jadi soal berbentuk U kali V. Maka turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Di sini kita misalkan U-nya adalah X kuadrat, maka U aksennya adalah 2X. V sin X, maka turunannya adalah cos X. Kita masukkan ke rumusnya. U aksen berarti 2X kali sin X ditambah V aksen kali U. Soal yang ketiga. Jika Fx sama dengan sin X ditambah cos X per cos X. Ini ada 2. Pembilangnya kita misalkan U, penyebutnya kita misalkan V. Maka berbentuk U per V. U sama dengan kita misalkan tadi sin X tambah cos X. Maka U aksennya adalah cos X dikurang sin X. V-nya adalah cos X. Maka V aksennya adalah min sin X. Karena bentuknya U per V, maka kita masukkan ke rumusnya. U aksen V dikurang V aksen U. Karena V aksennya min sin, maka min dikali min maka menjadi
plus per V kuadrat. Kalau sudah dikalikan ke dalam, jadi cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Min sin X kali cos X, min sin X cos X. Sin X kali sin X, sin kuadrat X. Sin X kali cos X, sin X cos X. Ini ada yang sama, karena nilainya 0 bisa kita coret. Sehingga menjadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, yaitu bernilai 1 per cos kuadrat X. Seperti ini boleh, atau kita ubah menjadi seper cos X adalah sekan. Maka sekan kuadrat X. Atau dengan cara yang kedua, dengan mengubah soal. Jadi soalnya tadi adalah fx sama dengan sin X ditambah cos X per cos X. Jadi sin X per cos X ini ditambah cos X per cos X. Jadi ini. Sin per cos itu adalah tangen X tambah cos per cos 1. Maka turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Turunan 1 adalah 0. Jadi jawabannya sekan kuadrat X. Nah, sama dengan yang cara pertama. Soal yang keempat. Fx sama dengan cos X per 1 ditambah sin X. Sama dengan soal sebelumnya, yang pembilang kita misalkan U, penyebut kita misalkan V, sehingga bentuknya U per V. U-nya sama dengan cos X, maka U aksennya sama dengan min sin X. V-nya sama dengan 1 ditambah sin X, maka V aksennya adalah cos X. Kita masukkan ke rumusnya. U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Kalau sudah kita kalikan ke dalam, min sin X kali 1 min sin X, min sin X kali sin X, min sin kuadrat X. Baru dikurang cos kuadrat X. Di sini ada berbentuk mirip dengan identitas trigonometri, tetapi di sini kok mempunyai min dua-duanya, maka kita keluarkan minnya, sehingga sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X bisa kita ubah menjadi 1. Kalau sudah, ini ada min, ini ada min, kita keluarkan minnya, sehingga menjadi 1 ditambah sin X. Pada penyebut ada juga 1 ditambah sin X tetapi kuadrat, maka kita coret salah satu, sehingga jawabannya min 1 per 1 ditambah sin X. Soal yang kelima, fx sama dengan sekan X per 1 ditambah tangen X. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Jadi kalau U-nya sekan X, maka U aksennya adalah sekan X tangen X. V-nya 1 ditambah tangen X, maka V aksennya adalah sekan kuadrat X. Kita masukkan ke rumus turunan. Ini adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Untuk sekan pangkat 3X kita ubah dulu menjadi bentuk si sekan kuadrat X kali sekan X. Kenapa? Karena kita mempunyai identitas trigonometri, yaitu sekan kuadrat X sama dengan tangen kuadrat X ditambah 1.
Sehingga secant pangkat 3x bisa kita ubah menjadi seperti ini. Tangan kuadrat x tambah 1 kali secant x. Yang ini yang kita jabarkan tadi. Kalau sudah, yang ini kita kalikan ke dalam. Secant x tangan x kali 1. Secant x tangan x. Secant x tangan x kali tangan x. Maka secant x tangan kuadrat x. Kalau sudah, ini dikalikan ke dalam juga. Karena sama-sama suku mempunyai secant x, maka dikeluarkan secant x-nya. Sehingga suku yang pertama tinggal tangan x. Suku yang kedua tinggal tangan kuadrat x. Suku yang ketiga min tangan kuadrat x. Suku yang keempat min 1. Sehingga ini bisa kita coret. Secant x itu adalah 1 cos x. Ini ada tangan x dikurang 1. Tangan itu adalah sin per cos. Kita tulis di sini sin x per cos x. Ini ada min 1. Kita samakan penyebutnya sehingga sin x min cos x per cos x. Sehingga kita dapatkan ini. Sama dengan penyebut 1 ditambah tangan x. Kita samakan penyebutnya menjadi cos x ditambah sin x per cos x. Karena dia ada kuadratnya, maka kita kuadratkan pembilang dan penyebut. Dilihat dari sini, ini adalah pada pembilang mempunyai cos kuadrat x. Di penyebut juga ada cos kuadrat x sama-sama di bawah, maka bisa dicoret sehingga menjadi sin x min cos x. Penyebutnya diuraikan. Jadi cos x ditambah sin x kuadrat menjadi cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x ditambah 2 sin x cos x. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x adalah identitas trigonometri, yaitu 1, 2 sin x cos x itu rumus rangkap, yaitu sin 2x. Maka jawabannya sin x min cos x per 1 ditambah sin 2x. Soal nomor 6. Fx sama dengan 3 sin x cos x. Jadi ini kita misalkan U. Cosnya kita misalkan V. Yang ditanya adalah turunan pertama di x sama dengan 1/4 pi. Jadi U-nya kita misalkan 3 sin x, maka U aksennya 3 cos x. V-nya adalah cos x, maka V aksennya min sin x. Kita masukkan ke rumus turunan dari fungsi U kali V. Ini ada U aksen V plus V aksen U. Di sini sama-sama mempunyai faktor 3. Jadi kita keluarkan 3-nya. Sehingga menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini adalah rumus sudut rangkap cos 2x. Kalau sudah x-nya kita ganti 1/4 pi. Jadi 3 cos 2 kali 1/4 pi. Menjadi setengah pi. Cos setengah pi bernilai 0. Maka 3 kali 0 adalah 0. Soal yang ketujuh. Jika fx sama dengan a kotangen x ditambah bx. Turunan pertama di x-nya pi per 4 bernilai 7. Dan turunan pertama di x-nya sama dengan pi per 3 bernilai 5. Tentukan nilai a dan b. Caranya kita turunkan. A kotangen x. Kotangen x turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Bx turunannya adalah b. Kalau sudah x-nya kita ganti pi per 4.
Jadi kita tuliskan di sini min A. Kosekan adalah sepersin. Maka ini kita tulis sin kuadrat X ditambah B sama dengan 7. Nah, berarti sin kuadrat X-nya kita ubah X-nya menjadi pi per 4 atau kita fokusnya di min A per sin kuadrat X. Jadi min A sin pi per 4 adalah sin 45, maka kita kuadratkan. Jadi setengah akar 2 dipangkatkan 2. Maka min A per 2 per 4 atau setengah. Jadi min A per setengah. Maka menjadi min 2A. Nah, makanya di sini min 2A ditambah B sama dengan 7. Demikian juga caranya dengan pi per 3. Pi per 3 adalah 60. 60 berarti kita masukkan sin 60 adalah setengah akar 3. Kita ubah dulu. Ini akar 3, maka kalau dikuadratkan menjadi 3 per 4. Di sini menjadi min 4 per 3A. Sehingga F aksen pi per 3 menjadi min 4 per 3A ditambah B sama dengan 5. Karena ada penyebut 3, bagus kita kalikan 3 menjadi min 4A ditambah 3B sama dengan 15. Di sini ada 2 persamaan, bisa kita eliminasi dengan cara yang persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan kedua kita kalikan 1, sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga kalau kita kurangi 2B kurang 3B adalah min B sama dengan min 1. Maka kita peroleh B sama dengan 1. Untuk mencari A, cukup kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya saya mau mengambil persamaan yang pertama. Min 2A tambah B sama dengan 7. B-nya kita ganti 1 sehingga kita dapatkan min 2A sama dengan 6. Maka A sama dengan min 3. Sekarang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Contohnya, gerak sebuah partikel diberikan oleh S sama dengan 6 cos 2T tambah pi per 4. Tentukan nilai-nilai perpindahan kecepatan dan percepatan ketika nilai-nilai maksimal terjadi. Perpindahan itu sama dengan jarak atau S. Jadi kalau ditanya nilai-nilai maksimalnya, kita hanya melihat dari cosnya. Seperti ini, cos bernilai maksimum di 1. Maka S-nya sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Untuk mencari kecepatan adalah turunan pertama dari jarak. Maka untuk mencari V, kita cukup dari S aksen. Jadi kita turunkan dari 6 cos 2T tambah pi per 4. Caranya 6 kita tulis dulu. Turunan cos adalah min sin. Ini adalah 2T ditambah pi per 4. Kalau sudah, turunan dari 2T tambah pi per 4 adalah 2. Maka 6 kali min dikali 2, min 12 sin 2T tambah pi per 4. Seperti ini. Kecepatan akan maksimum kalau sinnya bernilai
min 1. Kenapa? Karena di depan 12 ini sudah ada min. Kecepatan itu positif, maka kita pilih sinnya bernilai min 1 sehingga kita dapatkan kecepatan maksimalnya adalah 12. Sekarang mencari percepatan. Percepatan itu adalah turunan pertama dari V. Atau kalau kita boleh melanjutkan sama dengan S double aksen atau turunan kedua dari S. Turunan pertama dari S kita masukkan min 12. Turunan sin adalah cos 2T ditambah pi per 4. Kalau sudah turunan 2T tambah pi per 4 adalah 2. Maka min 12 kali 2 adalah min 24 cos 2T ditambah pi per 4. Karena di percepatan maksimal, maka cosnya kita pilih yang min 1. Kenapa? Karena sudah ada min 24 sehingga percepatan maksimumnya adalah 24. Sekarang aturan rantai. Jika Y bisa dinyatakan dalam U atau penulisannya dy per du. Dan U bisa dinyatakan dalam X atau penulisannya du per dx. Maka turunan Y terhadap X bisa dinyatakan dengan aturan rantai seperti ini. Atau dy dengan X bisa mempunyai hubungan tetapi harus melalui U. Contohnya, jika fx-nya sama dengan cos kuadrat 3x min pi, maka f aksen x adalah, caranya kita kerjakan dulu yang pangkatnya, 2-nya. Misalnya ini UU pangkat 2, turunannya adalah 2. Cos pangkatnya 2 dikurang 1 adalah 1. Maka menjadi 2 cos 3x min pi. Kalau sudah kita turunkan yang cosnya. Cos turunannya adalah min sin. Yang lainnya tetap 3x min pi. Kalau sudah 3x min pi turunannya adalah 3 dikurang 0. Maka ditulis 3. Kalau sudah 2 dikali 3 dikalikan min. Sehingga menjadi min 6 cos 3x min pi kali sin 3x min pi. Seperti ini boleh. Kalau mau melanjutkan, 6-nya kita uraikan menjadi min 3 kali 2. Ini sinnya dulu kita tulis dan cosnya kita tulis selanjutnya. Ini menuju ke rumus sudut rangkap 2 sin A cos A. Itu adalah rumus sin 2A dengan A-nya 3x min pi. Kalau sudah dikalikan ke dalam sehingga menjadi min 3 sin 6x dikurang 2 pi. Contoh soalnya tentang laju perubahan. Contohnya daya nyata P0 dalam satuan volt ampere. Suatu rangkaian listrik yang daya aktifnya P dengan satuan watt dan sudut impedansinya theta diberikan oleh P0 sama dengan P sekant theta. Jika P adalah konstan pada 20 watt, nah seperti yang saya tuliskan ini, P-nya kita masukkan 20. Tentukan laju perubahan P0. Laju, kalau ada tulisan laju berarti per dt. Baru kita tuliskan perubahan P0 berarti dp0. Ini yang ditanyakan. Nah ini
Jika theta berubah. Jika theta berubah berarti d theta. Pada laju berarti per dt. Berarti dt per d theta sama dengan 0,050. Saat theta sama dengan 45 derajat, berarti tetanya kita ubah menjadi 45 derajat. Cara mencarinya ini dp 0 per dt. Berarti ada sesuatu yang menghubungkan P0 dengan dt. Berarti seperti ini. Apa yang menghubungkan? Tadi diketahui jika theta. Berarti ada theta yang menghubungkan. Maka kita tuliskan d theta di sini d theta. Inilah yang akan kita cari. D theta per dt diketahui 0,050. Berarti tugas kita mencari dp 0 per d theta. dd itu adalah diferensial. Berarti turunan T0 terhadap theta. Jadi kita punya fungsi P0 sama dengan 20 sekant theta. Di sini kita turunkan dp0 per d theta. Sekant theta turunannya adalah sekant theta tangen theta. Tetanya kita ganti 45 derajat. Sekant 45 berarti 1/cos 45. Karena kebalikannya maka kita balik jadi 2/akar 2. Sehingga kita peroleh tangan 45-nya 1. Kita dapatkan 40/akar 2. Kita kalikan dengan sekawannya atau kita rasionalkan. Sehingga dp 0 per d theta sama dengan 20/2. Kalau sudah, yang ditanyakan adalah dp 0 per dt. Maka kita tinggal masukkan. Sehingga kita peroleh laju perubahan P0 adalah akar 2 watt. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.